Guru kita Sayyidi Al-Habib Salim Al-Jufri, Al-Habib Abdurrahman bin Jindan, para alim ulama, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat yang belum kawin dan belum sunat. Ketua beserta anggota DPRD yang tidak saya sebut, bukan saya tidak hormat, yang tadi dibahas dengan Bapak Ketua DPRD, menurut mereka 19 tahun ini sudah dewasa, bukan anak-anak lagi. Biasanya kalau suara itu terdengar ada 3 kemungkinan. Yang pertama polisi, yang kedua orang meninggal, yang ketiga Ustadz Somad lewat. Mudah-mudahan yang sakit diberikan kesembuhan. Sampai mana tadi? 19 tahun sudah dewasa. Bukan kata saya, kata Pak Kajari dan Bapak Ketua DPRD. Dewasa itu sudah nikah, sudah kawin. Kalau kawin itu dewasa, kucing pun dewasa. Betul? Oh, betul katanya. Dewasa itu apa? Dewasa itu sudah tumbuh bulu. Kalau sudah bulu dianggap dewasa, nggak usah diteruskan. Lalu yang dimaksud dewasa itu apa? Kenapa dia? Apalah salahnya dia bilang saya ganteng juga? Tapi anak kecil jujur, dia tidak pandai basa-basi. Jadi kedewasaan itu adalah anak kecil kalau dia marah, dia meledak. Di jam 8 pagi dia ngamuk, 8:05 dia sudah berteman lagi. Jadi kalau ada suami seperti itu berarti suami yang belum. Saya nggak ada ngomong begitu. Kenapa Ustadz bilang suami, kenapa nggak bilang istri? Saya takut diserang emak-emak garis keras. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau anak kecil kelahi, bapak ibunya jangan ikut-ikutan. Kenapa? Anaknya kelahi, pukul-pukulan, bapaknya ikut. Nanti siang anaknya berteman lagi, bapaknya nggak bisa kawan lagi. Kenapa? Karena anak, Masya Allah, drone sudah menyala. Ada handphone, handphonenya sudah dewasa, bisa dihidupkan senternya. Salatullah, salamullah, ala taha Rasulillah, salatullah, salamullah, ala yasin habibillah, ala yasin habibillah, salatullah, salamullah, ala taha Rasulillah, salatullah, salamullah, ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Cukup. Kenapa enggak terus-terusan? Sudah dewasa. Yang main handphone terus enggak berhenti-berhenti, belum dewasa. Itu istri saya Pak Ustadz, itu suami saya Pak Ustadz. Berarti dia anak kecil yang terjebak di tubuh orang dewasa. Kalau dia laki-laki, dia adalah big boy. Badannya big, isinya asal jangan lady boy. Wajahnya lady, kakinya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dengan hari ulang tahun Boltara yang ke-19 ini,
pemimpinnya, rakyatnya, masyarakatnya, tokohnya semakin dewasa insya Allah. Amin. Bisa mengendalikan emosional. Kalau dia marah, dia masih punya logika berpikir. Kalau dia kritik, dia masih bisa menyalurkannya di jalur yang benar. Bukan mengikuti sosial media, Facebook, Instagram, Telegram, kilogram, miligram. Saudara, ada yang manggil Ustaz Somad. Dari suaranya suara anak-anak. Anak-anak kenapa berani manggil? Karena mereka nggak bisa menahan emosinya. Langsung dia manggil Ustaz Somad, katanya. Yang lain dalam hati aja. Mereka bisa menahan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya pergi bertamu ke rumah jamaah bawa anak saya. Tiba-tiba anak saya Sami masih kecil. Nanti bulan 2 baru dia 5 tahun, sekarang 4,5. Ngelihat mainan temannya, dia paling suka Spider-Man. Dia paling suka Iron Man. Begitu ngelihat, langsung ditariknya. Untung orang ini tidak marah. Karena dia tahu bahwa ini anak-anak. Kita yang dewasa yang takut ngambil. Maka kalau ada orang mengambil suami ibu, berarti dia adalah masih anak. Tapi dia sudah besar Pak Ustadz. Badannya besar. Tapi secara emosional dia belum. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan suami ibu dari pelakor. Dari bunyi aminnya kelihatannya tingkat kecemasannya tinggi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang membuat orang dewasa itu umur, bukan. Yang membuat orang dewasa itu zaman, bukan. Yang membuat orang dewasa adalah pengalaman. Ini kita sedang berada di Boltara. Ini Pulau Sulawesi. Bayangkan ada kaki 2 menendang bola dan kita sedang berada di kepalanya. Di atas kepalanya ini tepat ke atas Filipina. Makanya kalau mau ke Filipina, datang ke Boltara, mandi. Hanyut ke Filipina. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita sedang berada di depan pantai, Ustaz kok tahu? Tadi kami dibawa oleh Bapak Bupati ke kafe yang tempatnya Masya Allah pisang gorengnya sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Karena rasa tidak bisa diwakili oleh kata. Kalau mau datang ke Boltara. Lautan ini kalau anginnya kencang, ombaknya dahsyat, karangnya tajam, maka akan melahirkan nakoda-nakoda yang luar biasa. Tapi kalau anginnya nggak ada, karangnya nggak ada, ombaknya nggak ada, itu hanyalah kolam renang melahirkan anak kecil di atas bebek. Anginnya kencang, puting beliung, karangnya tajam, ombaknya dahsyat. Ini tausiah saya yang terakhir. Bukan berarti mati. Kalaupun mati kita sudah siap menerima takdir Allah. Maksudnya sejak dari hari Jumat kami pergi langsung ke Kota Mubagu, lalu kemudian ke Boltim, Bolsel, Boltara. Besok pagi kami langsung ke Gorontalo, dari Gorontalo ke Jakarta, dari Jakarta ke Pekanbaru. Saya menyangka malam ini karena sudah terakhir sudah nggak ada suara lagi. Saya paling nggak bisa ini tablik akbar menggelegar, paling suaranya lemah lembut saja. Selamat ulang tahun Boltara yang ke-19. Tapi ternyata masih menyala abangku. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Apa yang membuat Ustadz masih bersemangat malam ini? Karena jamaah yang begitu ramai hadir. Masih ingat tahun 2025 bulan Oktober Ustadz Abdul Somad datang? Masih ingat? Apanya yang diingat?
Sama pikiran kita. Saya lewat keluar dari masjid, saya lihat layar hidup, saya lihat pentas, saya lihat hujan turun, saya lihat lapangan basah. Dalam hati saya, ini kelihatannya Pak Bupati taubat nasuha buat acara. Enggak akan lagi dia mau buat. Tapi selama dalam perjalanan, beliau tetap tersenyum. Beliau tidak ada ngamuk-ngamuk. Beliau tidak mengungkapkan emosinya. Apa perasaan dia? Ya saya nggak tahu. Perasaan beliau di dalam hati. Tapi ternyata beliau diuji. Bukan cuma beliau, saya dan kita semua. Dan tadi sore saya melihat langit mendung juga. Wah, ini nanti malam gimana ini? Rupanya Allah yang Maha Adil mengizinkan kita bertemu. Tidak ada kata yang paling indah terungkap kecuali Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi beliau sudah siap sedia. Andai turun hujan, beliau sudah siapkan tenda. Itu tenda. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ciri dewasa yang pertama adalah mampu mengendalikan emosi. Doakan supaya Ustadz Somad mampu mengendalikan emosi. Ibu pernah ngelihat Ustadz Somad ceramah marah-marah? Bapak pernah ngelihat Ustadz Somad ceramah ngamuk-ngamuk? Enggak pernah. Kenapa? Ngapain kita marah-marah? Ibu juga kalau bapak marah-marah, ibu jangan marah. Kalau bapak marah, ibu marah, terjadi perang dunia ketiga sebelum Donald Bebek menyerang Iran. Makanya kalau bapak marah, ibu nyanyi aja. Papa jangan marah-marah, nanti papa cepat mati. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marah tidak menyelesaikan masalah, betul? Kalau marah bisa menyelesaikan masalah, maka kita usulkan kepada Bapak Presiden, Menteri DPR RI, MPR membuat acara marah nasional. Tidak menyelesaikan masalah, kita cari apa masalahnya, kita berpikir sebagai orang dewasa, mencari solusi, berusaha, bertawakal kepada Allah. Mudah-mudahan segala problematika kehidupan kita diberikan Allah solusi. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Katanya solusi, Ustaz kok malah istighfar? Man lazimal istighfar. Nah, memang ujian marah itu langsung, memang langsung sonnya bunyi. Man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, segala kesempitan hidupnya diberikan kelapangan. Amin. Wa min kulli hammin faraja, segala kesusahannya diberikan kebahagiaan. Amin. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Makanya kita mesti memperbanyak istighfar. Makanya kalau ada orang sedang kawan susah, gundah gulana, galau, aja istighfar bu, istighfar bu, istighfar, istighfar. Bukan itu istighfar. Istighfar itu astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Panjang sekali Pak Ustadz, yang pendek astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kok pendek sekali? Efisiensi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya ciri orang dewasa secara emosional yang kedua, apa dia? Tidak membanding-bandingkan dengan orang. Bapak kalau suka nonton drakor, suka nonton dracin, lalu bapak bandingkan istri bapak dengan artis drakor. Bapak mau dia
putinya besok. Akhirnya ibu tertekan, maka dia pasang dempul 2 inci. Besok bapak tetap nuntut lagi. Kamu kenapa putihnya cuma siang pas mau kondangan? Malam kenapa hitam lagi? Akhirnya dia suntik pemutih. Mukanya putih, lehernya hitam. Ini Ustadz Somad ini ceramahnya kok nyindir ya. Kunci dengar ceramah Ustadz Somad 1, jangan tersinggung. Ada beberapa orang tersinggung, meninggal. Ada yang tersinggung? Takut orang ini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ibu ngaku, papa, aku hitam, Pak. Hitam-hitam si tampuk manggis, walaupun hitam kupandang manis. Mama, bisa jauh dikit nggak? Kenapa? Soalnya kalau terlalu dekat nanti aku kena diabetes. Kenapa saya jadi romantis di Boltara ini ya? Saudara yang dimuliakan Allah, berhentilah membanding-bandingkan dengan orang lain. Dia baru lulus PNS, kenapa mobilnya baru? Kenapa rumahnya bagus? Kenapa motornya bagus? Kenapa cincinnya 3? Jangan-jangan dia punya ternak. Ternak apa? Tuyul. Berhentilah membanding-bandingkan. Kalaupun mau membandingkan dengan orang, membandingkan masalah ibadah. Dia lebih sakit dari saya, tapi baca Qur'annya lebih banyak. Dia lebih susah dari saya, tapi sedekahnya lebih banyak. Kamu tahun ini kurban. Ya, saya masih banyak tanggungan, apalagi dolar naik, solar naik. Apa hubungannya? Beli kambing kan nggak pakai dolar. Betul? Betul katanya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia yang biasa-biasa saja tapi sedekahnya luar biasa. Alhamdulillah Ustaz Somad, suami saya ini orangnya pelit, bin bakhil, bin medit, bin kikir. Tapi sejak mendengar pengajian Ustaz Somad dia berubah. Dulu kalau sedekah 2.000, sekarang 2.500. Ada perubahan Pak Ustaz. Nanti insya Allah akan ada penggalangan dana, kotak-kotak mulai turun untuk membangun pesantren yang dipimpin guru kita Habib Abdurrahman bin Jindan. Saya sudah datang ke pondoknya, ngelihat langsung di tengah sawah sudah berdiri, santrinya ada. Dan saya juga sudah datang ke pesantren yang dipimpin guru kita Habib Salim Al-Jufri. Saya sudah melihat masjidnya, saya sudah masuk ke dalam. 100% uang yang dikumpulkan untuk 2 pondok pesantren ini. Jelas? Ini saya jelaskan supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Mana kotak-kotaknya? Sudah siap. Turunkan kotak. Ibu-ibu yang nggak bawa uang, nggak apa-apa. Masukkan cincin, gelang, rantai, anting, ada gigi emas, masukkan. STNK, BPKB, masukkan. Surat tanah, semua masukkan. Siap? Siap kata mereka. Ini pengajian apa pasar malam? Saya suka yang model begini. Jangan hanya sekedar pengajian. Buat pengajian, buat pasar malam, buat lapak-lapak, buat konter-konter, supaya ekonomi umat UMKM bangkit. Saudaraku dari Sabang sampai Papua, kalau mau buat acara, mau buat pengajian, jangan tepuk tangan dulu, tunggu masih panjang. Tiru bagaimana Boltara merayakan hari ulang tahun. Begini. Kalau pemimpinnya suka ngaji, kalau masyarakatnya suka ngaji, maka saat ulang tahun pengajian. Coba kalau suka dangdut, diundang penyanyi dangdut pakai rok pendek, pentasnya tinggi, yang nonton kakek-kakek, mana semua siap digoyang, mau goyang gigi semua. Bahayanya apa? Karena dia masih membanding-bandingkan. Nanti begitu pulang, dia mau istrinya seperti penyanyi dangdut.
ketika melihat penyanyi dangdut meleleh air liurnya, melihat istrinya meleleh air matanya. Itu tidak ada di Boltara. Ini semua yang hadir ini semuanya laki-laki yang somat, soleh semua. Masya Allah. Di mana-mana kami tabligh akbar pakai kotak, tapi di Boltara langsung pakai sorban. Itu bukan ayunan. Tolong kotaknya naikkan satu ke atas. Di atas ini ada ikan hiu, lumba-lumba dan ikan paus. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Kenapa Ustaz Somad tiba-tiba bersolawat, tiba-tiba jantung saya detaknya nggak normal? Kenapa? Rupanya kotak sudah mendekat. Masya Allah, tabarakallah. Allahumma shalli. Sudah dipoto. Ustaz Somad ini ria, masa masukkan duit di foto? Jangan cuma sekedar foto, video. Waktu saya masukkan tadi, buatlah video slow motion. Untuk syiar dakwah, lebih baik banyak ikhlas daripada sedikit nggak ikhlas. Betul? Ustadz, saya cuma bisa ngasih 2.000 masuk surga. Bisa masuk surga 2.000 Pak Ustadz, dekat WC. Enggak gitu juga logikanya Pak Ustadz. Mana ada WC di surga? Sekecil apapun yang Bapak Ibu berikan, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun Allah akan tetap memberikan balasan. Bapak Ibu dari Boltara tabungannya paling sedikit di bank ini ada 100 juta. Amin. Dari bunyi aminnya seperti kurang yakin kelihatan. Paling dikit tabungannya 100 juta. Amin. Lalu dia berikan bantuan ke pesantren 1 juta. Berapakah yang tinggal di rekening bank? 99 juta. Pas nanti malam jam 12 mati. Pertanyaannya, berapakah yang dibawa mati? 1 juta. Berapakah yang diambil istri? 9. Ustadz ini nggak enak ceramahnya istri. Oke, kalau gitu kita balik. Istrinya yang meninggal. Ustadz ini gimana sih? Oke, kalau gitu tetangganya yang mati. Saudaraku yang dimuliakan Allah, tetangganya meninggal istrinya. Tadi ngasih 1 juta, meninggal, tinggal di bank 99 juta. Kalau suaminya megang 99 juta, kira-kira dipakai untuk apa? Jangan suuzon. Tidak pernah terlintas di pikiran mereka tentang itu. Saya menjadi saksi mereka ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, baru saja sebentar itu sorban hampir sobek. Saking penuhnya. Karena orang Boltara ini kaya-kaya. Di mana-mana orang pakai emas di tangan, pakai emas di kuping, pakai emas di leher. Di Boltara, di bawah rumahnya emas.
Nggak percaya, gali, ada emas di dalam. Begitulah hebatnya orang Boltara ini yang kaya-kaya. Mudah-mudahan yang sudah bersedekah diberikan Allah balasan. Bukan saya yang ngomong, hadis Nabi sahih. Apa kata malaikat? Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Orang yang sudah bersedekah, berilah dia ganti ya Allah. Orang yang belum bersedekah, Allah Maha Adil, dikirim Allah malaikat berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Yang tidak bersedekah, berilah dia kebinasaan. Bukan doa saya, malaikat yang mendoakan. Makanya yang belum bersedekah, waspadalah. Biasanya kebinasaan ini berawal dari yang kecil-kecil dulu. Misalnya sendal hilang, tiba-tiba nanti helm hilang, lama-lama suami hilang. Ustadz jangan nakut-nakuti Pak Ustadz. Saya nggak nakut-nakuti. Makanya orang tua kita mengatakan sedekah tolak bala. As-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu menolak bala dan musibah-musibah. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semua dari malapetaka, bencana dan musibah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Pertama, bisa mengendalikan emosi. Kedua, jangan membanding-bandingkan dengan orang lain. Yang ketiga, bisa menerima nasihat. Anak-anak nggak bisa nerima nasihat. Bawalah anak-anak ke masjid, ribut dia di masjid. Kita gini kan, langsung dia balas. Nggak bisa dia nerima nasihat. Tapi kalau orang dewasa, makanya kalau ada orang nggak nerima nasihat, berarti dia belum ke THT. Telinga, hidung, dan tenggorokan. Tuli, peka, bisu, buta. Makanya orang yang dewasa itu bisa menerima nasihat. Tadi kami makan, ada ayam, ada daging, ada kambing, ada ikan. Ternyata ikan-ikan yang di atas meja makan ini adalah ikan yang tidak bisa menerima nasihat. Kenapa? Karena sebetulnya dia sudah dikasih nasihat sama tokoh masyarakat yang ada di dalam laut. Nanti kalau ada pancing, jangan kau makan. Teman-teman kita yang makan kemarin nggak pulang-pulang. Namanya ikan koi. Nggak mau dengar nasihat, dimakannya juga. Akhirnya dimakannya mata kail pancing, nyangkut, ditarik di pasar, dibawa ke rumah Bapak Bupati Boltara. Dan giliran pas mau makan, dimakan. Kira-kira kalau ngumpul semua bupati, wakil bupati, ketua DPRD, semua ngumpul, yang makan pertama siapa? Ustaz. Di mana-mana begitu. Saya diundang polisi, tentara, pejabat, gubernur, wali kota. Yang pertama makan, silakan Ustaz. Makanya kalau ada racun, mati Ustaz dulu. Ustaz duluan makan. Ini Ustaz, kenapa ikan ini mati? Kenapa ikan ini dipotong? Kenapa ikan ini mengenaskan? Karena dia tidak mendengar nasihat. Itu ada hadisnya Pak Ustaz. Tanya Pak Ketua DPRD. Pelajaran bisa lebih masuk ke telinga dari cerita. Ada setetes madu tumpah. Ada madu. Di mana ada gula, di situ ada semut. Datang seekor semut, ingin merasakan manis madu. Tiba-tiba semut mau mencicipi madu, tapi madu itu kental, menarik kaki semut, menarik kepala semut. Akhirnya semut bukan menikmati madu, tapi mati dalam. Satu semut mati, dua semut mati, tiga semut mati. Dan semut yang mati tidak pernah mengambil pelajaran. Padahal beberapa ustadz semut. Ada juga ustadznya, ada. Namanya Ustadz An-Nahal.
Semut. Sudah ngasih tahu, ya ayyuhal semut, jangan kamu mati di dalam madu. Setetes madu mematikan semut-semut. Sudah banyak yang ngasih tahu, jangan terlalu serakah, jangan korupsi, jangan makan haram. Tapi tidak mendengar nasihat. Ini menunjukkan bahwa manusia kelihatannya dewasa, tapi sebenarnya mereka adalah anak-anak. Saya senang sekali di Boltara ini. Pemimpinnya dewasa, DPRD-nya dewasa, masyarakatnya juga dewasa. Ini orang Boltara sudah dewasa atau masih anak-anak? Dewasa. Kalau dewasa, kenapa saya dikasih pagar besi? Saya lihat ke kanan, tentara. Saya lihat ke kiri, Bapak Mawan polisi. Saya lihat lagi ke kanan, saudara kita Banser. Kenapa Ustaz Somad mesti dikawal? Karena ada orang dewasa yang ketika melihat Ustaz Somad berubah menjadi anak-anak. Ustaz, sudah tahu Ustaznya kurus. Mau dia tarik juga, copot tangannya. Tapi ternyata memang betul kata hadis Nabi, al-hubbu yu'mi wa yusim. Cinta membuat orang buta dan tuli. Jadi sebetulnya Boltara ini untuk investasi aman atau tidak aman? Aman. Kalau ada pengusaha emas yang mau investasi aman atau tidak aman? Aman. Lalu kenapa banyak pengawal pakai besi? Ini untuk menjaga Ustaz Somad dari gerakan emak-emak radikal garis keras. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti kalau ada yang bertanya, apa yang disampaikan Ustaz Abdul Somad tadi malam? Ada 3 ciri orang dewasa. Apa aja yang 3 itu? Aduh, nggak ingat. Bisa ditonton ulang di channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Ngomong-ngomong, serban tadi mana kok hilang? Nah, ini Ustaz nuduh nggak dewasa ini. Itu nanti akan dihitung, itu akan diumumkan supaya tidak ada fitnah. Nanti datang ke pondok pesantren Sayyidi Al-Habib Abdurrahman bin Jindan, Sayyidi Al-Habib Salim Al-Jufri. Kalau bapak bukan ulama, ibu bukan ustazah, tidak penghafal Quran, tapi ingin dapat amal jariah, bantulah pondok pesantren, insya Allah pahalanya mengalir sampai hari kiamat, insya Allah. Amin. Kita ini semua akan mati. Ibu yakin hidup besok pagi? Bapak yakin hidup sampai besok pagi? Saya nggak bisa jamin apakah saya besok pagi masih hidup atau tidak. Tapi kalau bisa Pak Ustadz meninggal setelah hari raya lah Pak Ustadz. Soalnya saya udah dapat kupon 2. Nggak bisa di request guys. Kapanpun saatnya kita bisa mati. Sedang khutbah bisa mati, sedang sujud bisa mati. Mudah-mudahan kalaupun kita mati dalam keadaan Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Matilah kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Ustaz Somad enggak minta banyak-banyak dari Bapak Ibu. Kita tidak pernah berpisah karena kita selalu bersama dalam doa. Saya cuma minta satu doa dari orang Boltara. Doanya, matikan Ustaz Somad husnul khatimah. Jangan kuat-kuat. Hari ulang tahun ke-19, 23 Mei 2026, sama dengan hari lahir saya. Ustaz lahir bulan Mei. Ya, apa arti Mei? Maybe yes, maybe no. Kabupaten Boltara, Bolaang Mongondo Utara, itu artinya. Apa gambarnya Bolaang Mongondo Utara nih Pak Ustadz? Gambar padi dan kapas. Kenapa mesti ada padi dan kapas? Karena padi lambang kesuburan. Kalau tanah itu subur, pasti tumbuh padi. Di Bolaang Mongondo Utara ini ada padi. Saya pura-pura nanya aja. Saya tadi kan sudah melihat kebun padi. Saya tunjuk, Habib, cantik sekali kebun sawah padi terhampar. Masya Allah, mudah-mudahan Allah menjaga tanah ini tetap subur.
Orang bisa hidup 3 bulan kalau tidak ada nasi. Ustadz dulu waktu di Mesir kuliah makan nasi. Waktu di Maroko makan nasi. Tapi mereka makan gandum. Saya coba makan gandum pagi, makan gandum siang, makan gandum malam. Perut kenyang, otak nggak bekerja. Nggak bisa ngapal, nggak bisa baca. Error dia langsung. Begitu ngelihat nasi, wow. Saya pulang bawa beras. Sekilo masuk asrama. Datang teman saya. Yang satu namanya Abu Ahmad. Yang satu lagi namanya lupa, dari Pakistan. Yang satu dari Chittagong, Bangladesh. Abu Samad katanya. Iya. Anta tak kurus? Kamu masih makan nasi? Saya bilang iya. Kami sejak meninggalkan Pakistan dan Bangladesh sudah nggak makan nasi lagi. Kami makan gandum, Abdul Somad. Saya bilang aku nggak bisa. Kalau aku nggak makan nasi, aku nggak bisa kuliah. Terserah kalian lah mau makan apa. Terus saya pun pergi. 1 hari, 2 hari, 3 hari, saya berdiri di kamar, saya buka jendela, saya lihat mereka mikul beras. Saya turun ngejar mereka ke bawah. Hei Abu Ahmad, saya bilang, ya kemarin kamu ejek saya beli beras, sekarang kamu beli beras 1 karung. Kita nggak bisa ninggalkan nasi, Somad. Makanya kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu yang sekarang sudah nggak makan nasi, hebat. Saya lihat beberapa pejabat sudah nggak makan nasi. Bapak nggak makan nasi? Saya sudah lama meninggalkan nasi putih, Pak Ustaz. Terus nasi goreng, nasi kuning, nasi mandi, nasi biryani. Kenapa nggak makan nasi? Kolesterol. Kenapa nggak makan santan? Kolesterol. Kenapa nggak minum teh? Diabetes. Kenapa nggak makan kambing? Kambing mengandung kolesterol. Bohong. Tidak ada kambing mengandung kolesterol. Yang benar adalah kambing mengandung anak kambing. Saya sudah makan kepiting, makan ikan, makan cumi, makan seafood. Sampai sekarang alhamdulillah sehat. Ustaz ada penyakit jantung koroner? Enggak ada. Ustaz ada penyakit gula? Enggak ada. Ustaz ada diabetes? Enggak ada. Ustaz ada penyakit jantung? Enggak ada. Kenapa? Enggak pernah periksa. Tapi saya sarankan ke jamaah jangan sampai enggak ke rumah sakit. Anak saya sakit, istri saya sakit, saya masih ke rumah sakit. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Sebetulnya hidup ini enggak berat, guys. Yang berat itu cuman mikirin omongan orang. Yang berat itu cuman melihat rumah, melihat motor orang demam, melihat mobil orang ICU, melihat rumah orang mati. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau saya lihat dari senyum orang Boltara ini adalah orang-orang yang hatinya bersih. Enggak ada hasad dengki, enggak punya masalah dan enggak punya utang. Orang kalau punya masalah banyak utang, enggak bisa senyum lepas begini, senyumnya tertahan. Ini bisa lepas. Coba. Ini orang-orang yang enggak punya masalah. Memang betul-betul dewasa mereka ini masuk. Mudah-mudahan yang ada utang segera lunas utangnya. Banyak juga. Ya Allah, yang ada utang lunaskan utangnya. Yang belum ada jodoh jumpakan dengan jodoh yang baik-baik. Sekalian belum nikah. Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Makan, jangan tahan makan. Gak mau makan nanti badan sakit, gak bisa beribadah. Makanya makan itu niatnya ibadah. Tadi sore begitu sampai disambut Pak Bupati, disambut Bapak Waka, langsung ke pinggir pantai disuruh makan. Habis itu di rumah makan lagi. Saya kalau di Riau saya makan sedikit, tapi di Boltara ini dikit-dikit makan.
luar biasa. Duduk makan, berdiri makan. Masya Allah, tabarakallah. Pantasan lambangnya beras. Subur, tanahnya makmur, rumputnya aja terjaga. Ini asli rumputnya. Asli. Soalnya di beberapa tempat saya bilang ini subur, selesai acara. Mohon maaf Pak Ustaz, sintetis. Ada pohon, gambar ini adalah kapas. Kata Nabi Musa kepada anak perempuannya, tanam kapas. Kenapa ayah? Karena kapas nggak perlu disiram. Musim panas, daunnya gugur untuk mengurangi serapan air. Tinggal sebatang kapas, tapi dia tetap berbuah. Walaupun musim panas, dia tetap berbuah. Nggak ada air, dia tetap berbuah. Nanti kapas jatuh sendiri. Dan setelah itu kapas dipintal menjadi benang. Benang ditenun menjadi kain. Jual kain. Lebih baik nanam kapas, jual kain halal. Daripada menjual harga diri dan kehormatan. Mudah-mudahan anak kita jangan sampai makan haram. Duit haram diberikan semangkok mie ayam. Jangan mie ayam lah Pak Ustaz, bakso. Dibelikan semangkok nasi. Nasi disuap masuk ke mulut menjadi darah. Darah masuk ke jantung. Dari jantung darah naik ke otak. Otaknya kotor jahat. Bapak Ibu semua hafal ayatnya. Nasiyatin kadzibatin khoti'ah. Nasiyatin ubun-ubun, kadzibatin pembohong, khoti'atin pelaku dosa. Yang berdosa kan mulutnya, yang berdosa kan tangannya, yang berdosa kan kakinya, yang berdosa kan kemaluannya, yang berdosa kan matanya. Kenapa yang disebut berdosa ubun-ubunnya? Karena mata, tangan, kaki, kemaluan diperintahkan oleh ubun. Otak yang memerintahkan. Kata otak, buat dosa. Kata otak, buat dosa. Kenapa otak jadi jahat? Karena darah. Dari mana datangnya darah? Dari makanan. Jangan kasih anak makan haram. Alhamdulillah, saya sampai hari ini belum pernah makan haram. Karena saya makan nasi. Masa makan haram? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini ada gunung, gambar gunung warna hijau. Gunung Boltara ada gunungnya? Ada. Kami tadi dari Kota Mobagu, dari Kota Mobagu ke Boltara ini beloknya cuma 2, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Nggak ada belok lain. Kanan kiri naik turun, kanan kiri naik turun. Sampai Ustadz, ya, gimana dari Kota Mobagu ke Boltara? Jauh Pak Ustadz? Enggak, saya kedip mata sampai. Kenapa? Oh, saya tidur. Sampai. Alamnya indah. Memandang ke kanan, lautan yang indah. Memandang ke kiri, sawah terhampar. Memandang ke depan, ada bis. Cantik, luar biasa. Bagi saya yang berada di Riau, Riau nggak ada gunung, datar semua, sedatar perasaanku padamu. Riau nggak ada laut. Kalau mau ke laut jauh, dari Pekanbaru ke Dumai dulu, dari Pekanbaru pergi dulu ke Rokan Hilir, dari Pekanbaru pergi dulu ke Padang, jauh. Tapi saya betul-betul melihat Boltara ini lengkap semuanya. Ada gunungnya. Di sana gunung, di sini gunung. Di tengah-tengah padi terhampar. Yang sana bingung, di sana bingung. Datanglah segera. Asal jangan kena tampar. Pantunnya nggak nyambung Pak Ustadz. Yang penting sesuai. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi yang ada di dalam lambang ini? Ada lautannya. Ini ada lautnya. Membiru lautnya. Masya Allah, tabarakallah. Laut. Makanya tadi waktu saya makan, dipersilakan. Ustaz Somad, silakan. Ada ikan goreng, ada ikan panggang, ada ikan sop, ada ikan gulai. Sampai bingung saya, banyak betul ikannya.
Cuman saya nggak bisa ambil semua, karena saya lihat Pak Bupati makannya dikit. Pak Ketua DPRD saya lihat dikit juga. Habib Salim pun dikit. Saya yang kurus ini, ya kita tahu diri kan. Masa saya ambil semua? Nanti orang ini sudah kurus makan banyak. Jangan dia piara tuyul. Saya ambil dikit aja. Tapi insya Allah walaupun dikit barokah insya Allah. Amin. Kenapa Ustaz ambil dikit? Karena saya sudah dewasa. Kalau saya anak-anak saya ambil aja semua. Masalah habis nggak usah pikirkan. Tapi karena kita dewasa, itulah kenapa anak-anak nggak stres. Kenapa? Karena dia nggak mikir. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Ustaz Somad makan, jangan takut. Kenapa? Karena ikan di Boltara baru mati 1 kali. Memangnya di tempat Ustaz ikan mati berapa kali? 5 kali. Dari laut ke sampan 1 kali, dari sampan ke pasar 2 kali, dari pasar ke kulkas 3 kali, dari kulkas ke kuali 3 kali, dimasak 2 hari 5 kali. Mungkin kalau saya lama di Boltara ini agak gemuk dikit. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya tadi ceramah berdiri jam 9 tepat. Sekarang sudah jam 10 kurang 10. Berarti sudah 50 menit saya ceramah. Tenang. Kalau saya ceramah ada bapak-bapak biasa. Saya ceramah ada ibu-ibu biasa. Tapi saya ceramah anak-anak fokus mendengar. Luar biasa. Naikkan anak-anak itu ke atas. Angkat dia melewati pagar. Kalau dia lari, ikat dia. Masya Allah, tabarakallah. Ini anak-anak soleh yang luar biasa. Sendalnya tinggal bawa supaya nggak nginjak sajadah. Masya Allah. Ini yang pakai peci kepala kantor Kementerian Agama. Yang pakai baju kaos Menteri Olahraga. Yang pakai baju koko Menteri Haji. Masya Allah. Yang pakai baju koko nggak pakai peci ini Hakim Konstitusi. Siapa namanya nak? Muhammad Nufail. Muhammad Nufail. Masya Allah. Siapa namanya anakku? Muhammad Iqbal Said. Muhammad Iqbal. Pakai Muhammad semua. Siapa namanya anakku? Muhammad Farel. Allahu Akbar. Nama yang paling baik adalah Muhammad. Nama yang paling baik nomor 2 adalah nama hamba yang disandingkan dengan nama Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdus Somad. Siapa namanya anakku? Zanka. Zanka. Masya Allah. Mau store surat apa? Terserah, mau panjang mau pendek boleh. Jangan Al-Baqarah. 2 juz 4 lembar. Istikharah dulu. Mau surat apa Muhammad? Yasin. Mau surat apa anakku? Sudah dipoto kami. Foto cetak sebesar pintu. Afdankah mau surat apa? Sudah dapat suratnya? Wadduha, oke, Wadduha. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Walaili iza saja. Ma waddaka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajadika yatiman fa'awa. Wajadaka dollam fahada. Wajadaka ilang fagana. Wa ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allahu Akbar. Anak-anaknya aja begini di Boltarang, apalagi bapaknya.
Muhammad azan ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah. Memang kalau sudah makan ikan bol tadi berbelok suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masya Allah. Yakinkah Boltara 30 tahun akan datang ada pemimpin yang luar biasa? 2026 mereka ke atas, 2036, 2046, 2056 mereka ini yang akan mengundang saya ke Boltara 30 tahun. Waktu itu mereka anggota parlemen, DPR RI, pejabat, menteri, orang-orang besar di Jakarta. Mereka membawa saya ke Boltara. Waktu itu Bapak Ibu sudah meninggal. Saya masih hidup. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Sudah foto kami. Duitnya disimpan. Boleh dibawa lagi ke bawah. Terima kasih anak-anak soleh. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Nanti mereka ketika sudah besar, bekerja, sarjana, pejabat, ditanya sama istrinya, kakak, apa pengalaman kakak waktu masih kecil? Saya hadir tablik akbar ulang tahun Boltara yang ke-19. Waktu itu Ustaz Somad memanggil kami ke atas, jantung kakak hampir meledak waktu itu. Inilah foto kami. Ini siapa kak? Ini almarhum Abdul Somad. Inilah orang Boltara nggak bisa menjaga perasaan kita. Kita cerita mati dia ketawa juga. Apa salahnya ibu bawa pura-pura sedih? Jangan sampai anak kita ditanya nanti sama istrinya, kakak, ya punya pengalaman waktu kecil? Punya. Gimana dulu waktu kecil? Bisa digoyang. Saudara yang dimuliakan Allah, hidup ini hanyalah sepotong cerita. Tinggalkanlah cerita yang baik-baik untuk anak kita insya Allah. Amin ya Rabbal. Berasnya ada, kapasnya ada, gunungnya ada, lautnya ada. Tapi kalau datang orang menyerang dia, maka tamengnya berwarna merah sudah siap. Apapun yang datang, ada tombak, ada pedang. Datang serangan rudal Amerika sudah siap. Tamengnya berwarna merah. Ini bukan Kapten Amerika. Dia memang punya tameng, dia memang sabar. Tapi kalau macam-macam, tombaknya sudah siap untuk mencongkel nyawamu, wahai setan. Ini ada tombak. Walaupun negerinya subur, gunungnya menjulang, lautannya terbentang, dia tetap berjaga karena jihad fisabilillah. Dan dia tidak melupakan Allah. Ada bintang di atas, bintang simbol Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa. Untuk saudara kita yang berbeda agama, wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Untuk yang kita satu agama, qul huwallahu ahad,
Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Malam ini Boltara tanpa bintang. Kenapa? Karena bintang sudah turun semua ke bumi. Saudara yang dimuliakan Allah, sorbannya sudah datang lagi. Keliling semua sampai ke warung-warung bakso. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya saya ucapkan selamat hari jadi milad ulang tahun Kabupaten Boltara yang ke-19. Jangan kemana-mana karena kita masih ada 2 acara lagi. 1, tausiah. 2, lelang hasilnya 100% untuk Pondok Habib. Yang ketiga, puncak dari hari ulang tahun bukan ceramah tapi ada pada doanya insya Allah. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.